Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali teman-teman di kuliah di DAK. Pada video kali ini saya akan melanjutkan hands-on AVR I/O yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum menonton dua video sebelumnya, hands-on pertama dan kedua, silahkan ditonton dulu karena itu memang berlanjut ya dari satu, kedua, dan video yang sekarang. Nah, jika di video yang sebelumnya kita baru memainkan output ya, output sinyal dari AVR keluar AVR yaitu ke LED ya, maka yang di video kali ini kita akan tambahkan dengan input. Bagaimana kita menerima sinyal dari luar AVR dan dibaca. Nah, oke, sebelumnya untuk project mungkin saya akan gunakan project baru ya. Ini saya copy dulu. Oke, saya copy dulu. Lalu saya close project, project close project. Oke, saya close juga hubsimnya, nanti dibuka lagi gitu ya. Nah, saya akan bikin project baru, new project, assembler, kemudian AVR IO on misalnya ya, on continue. Nah, oke, letaknya tetap di folder yang sama, kemudian saya next, oke, kemudian saya AVR simulator, kemudian saya pakai ATmega 8515, oke, kemudian saya finish ya. Kemudian saya record eh, oh oke, sepertinya not responding, maka saya end text dulu. Oke, lalu saya buka VR Studio. VR IOCon. Oke, next. VR simulator, kemudian 8515. Oke, setelah itu finish. Oke, setelah itu ya kita perbesar editornya. Oke, sepertinya tidak bisa saya copy paste, maka saya akan ke folder ini tadi, lalu saya buka IO.sm, saya copy code-nya. Nah, ya sudah. Nah, kemudian kita coba build and run ya. Build and run. Oke, tidak ada error dan ini sudah bisa di-run ya, bisa di-run. Kemudian nah setelah ini kita baru buka hubsimnya lagi, teman-teman baru hubsim. Oke, hubsimnya ya ini ya. Kemudian kita buka kembali hubsimnya. Oke, biar ayo hubsim. View-nya adalah oke, stay on top sudah. Terus kita run untuk memastikan yang sebelumnya sudah berjalan ya. Ini project baru yang copy paste code dari sebelumnya. Mengapa project baru ya? Biar nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya. Yang hanya output saja dan dengan input juga. Gitu. Run. Oke, sudah berjalan. Oke, sudah berjalan ya maksudnya. Oke. Setelah itu kita break dan stop. Nah, lalu kita modifikasi code-nya. Oke, mengingatkan kembali yang sebelumnya kita menggunakan dua port ya, dua port A dan B, kemudian dua-duanya disetting sebagai output ya, ini pakai DDR ya, DDR AB, ini disetting sebagai output. Lalu kita jalankan loop animasi menyalakan LED ya, nyalakan, di delay. Jadi biar terlihat jedanya dari satu eh, variasi ke variasi yang lain. Nah, di sini kita akan modifikasi programnya dengan kita tambahkan dengan input. Nah, contohnya kita akan gunakan port C gitu ya. Kita akan gunakan eh, port C. Ini port A dan B sebagai output. Oke, hanya port C sebagai input. Nah, nah di sini kita sudah setting ya yang A dan B yang sebelumnya. Lalu kita tambahkan settingnya untuk C ya. 0B 00000000. Oke, semuanya saya jadikan input. 88 bitnya saya jadikan input. Meskipun nanti yang kita pakai cuma dua misalnya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Is oke. Oke, kemudian saya out DDRC itu nilainya temp. Oke. Nah, kemudian loop ini kita jadikan fungsi saja. Oke, jadi loop itu kita jadikan fungsi saja. Loop, oke, loop kita jadikan fungsi saja. Nah, kita jadikan fungsi. Oke, loop. Gimana cara menjadikan fungsi?
Kalau di sini namanya subroutine ya. Ya kita bawa ke atas gitu ya. Kita bawa ke atas. Ini kita bawa ke atas. Oke. Ya ini untuk mempersingkat aja biar tidak ada apa namanya tidak ada spasi banyak spasi ya. Nah, oke, jadi kita jadikan loop sebagai fungsi di sini tidak rjmp loop tapi return. Nah, jadi ini cuma dijalankan sekali gitu ya. Ini cuma dijalankan sekali. Tapi kalau kita pengen jalankan ini 3 kali misalnya, nah itu bisa. Oke, contohnya begini. Eh, itu mungkin nanti saja ya. Kita baca input dulu. Ini pokoknya loop kita jadikan sebagai fungsi atau sebagai subroutine. Nah, di sini kita buat main ya, main label main. Mungkin baiknya labelnya besar semua. Nanti juga loop kita jadikan label yang besar gitu ya, dengan huruf besar maksudnya. Oke. Nah, di sini kita akan membaca input. Bagaimana cara membaca input? Pakai perintah in. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita baca aja in. Oke. Nah, sintaksnya teman-teman bisa lihat di slide ya. Ya, kalau tadi ini out DDRA temp dari temp ke DDRA. Nah, sekarang sorry, sorry. Nah, ini kan setting ya. Ya, yang ini yang output memberikan sinyal output. Out port B temp dari temp nilai temp yang ini diberikan ke port B. Nah, sekarang kalau kita mau baca ya dari suatu IO ke register tertentu ya kita pakainya in. Sintaksnya adalah in register yang kita ingin tampung, yang kita pakai apa temp misalnya ya. Kemudian dari pin. Nah, Nah, kalau kita ingin memberikan output pakainya port ya, keywordnya pakai port B. Kalau kita setting pakai DDR. Nah, kalau untuk baca input pakai pin, pin C gitu ya. Pin C. Nah, nah itu sintaksnya. Nah, di sini yang sekarang loopnya saya ganti dengan main ya. Jadi ini rjmp main. Nah, jadi nanti main ini diulang terus gitu. Oke, kemudian untuk di sini di konfigurasi apa namanya hub SIM-nya saya akan gunakan button. Nah, oke, new control button. Oke, ya ini button ya. Ya kita gunakan dua aja nggak apa-apa, tidak usah semuanya. Kita gunakan dua saja. Kita gunakan dua saja, tidak usah semuanya. Ya kita bisa setting buttonnya. Button setting. Oke, ini kita port C, port C, C, port C. Kemudian kita ambil yang bit yang bawah aja. Nah, yang bawah aja. Oke. Eh, tiga, oke, tiga, dua, oke, satu, nol. Oke, sesuai nama buttonnya ya. Oke, port C0, port C1, port C2, port C3. Jadi 4 bit yang kanan kita jadikan sebagai input. Dan ini bisa teman-teman setting active low atau active high terserah teman-teman bisa ini. Kalau defaultnya berarti active high ya. Ini active low kalau dicentang berarti dia active low. Active low itu gimana? Berarti dia bekerjanya pada falling edge. Waktu turun dari satu ke nol. Ya, kalau active high berarti waktu rising edge dari nol ke satu. Nah, dari nol ke satu tuh misalnya waktu dipencet. Nah, kalau dari satu ke nol, sorry, dari nol ke satu itu waktu dipencet ya. Kan awalnya nggak ada, lalu ada, berarti dipencet, pas dipencet. Kalau yang dari satu, kalau yang active low berarti yang di falling edge, berarti yang dari satu ke nol, berarti waktu dirilis, di waktu dipaskan. Gitu. Oke. Nah, oke ya. Jadi kita bisa mengambil data dari pin C ya dari tadi pin C. Ini button yang sudah dihubungkan ke pin C. Ingat tadi lihat teman-teman bisa lihat slide lagi ya. Port itu nanti bisa punya 3 register. Ya, DDR untuk setting, port untuk output dan pin untuk input. Nah, sekarang di sini C itu saya setting sebagai input, lalu saya ambil sinyalnya menggunakan ini in, perintah in variabelnya temp pin C. Temp ini register 16. Jadi nanti dari
pin C akan saya ambil di ke register 16. Nah, oke. Contoh lagi ya. Kita akan ambil sinyalnya lalu kita compare. Oke, teman-teman bisa ya, bisa apa namanya? Hitung-hitung. Jadi tadi saya gunakan button 0, 1, 2, 3. Mungkin button 0 dulu ya. Kalau button 0 dipencet ya, kalau button 0 dipencet berarti nanti eh, bit 0, bit yang paling kanan ya. Ini kan 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, kalau bit yang paling kanan itu dipencet, ya berarti ada sinyal kan, ada sinyal masuk kan. Berarti bit yang 0 ini ada sinyal. Sisanya nggak ada sinyal. Berarti yang ada sinyalnya satu, yang nggak ada sinyal nol. Berarti ini nol 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 satu. Berarti nanti kalau button nol itu dipencet, ya button nol dipencet, itu nanti nilai dari pin C itu begini. Berapa itu? Satu. Nah, oke, ya. Jadi nanti kalau button apa namanya button nol dipencet nilainya ini. Nah, itu kita nanti bisa gunakan sebagai sinyal untuk menyalakan LED. Ya, jadi kalau pin C nilainya satu ya, ini kita bisa compare ya. CP, CPI aja, compare immediate, M dengan 0x01 ya, atau gini aja, 00000001 ya, artinya bit 0 dipencet, berarti nanti ngapain gitu ya. BRIQ, nah kalau equal nanti mengerjakan loop, misalnya dia akan eh, ke loop gitu ya. Oke, BRIQ, oke, loop. Ya misalnya begitu bisa begitu ya. Oke, biar iki misalnya kita bikin label aja di sini ya. Panggil loop, panggil loop. Atau gini aja, panggil biar iki panggil loop. Nah, oke. Panggil loop. Ini tentu saja ini terus kita air call. Air call loop. Nah, nah, mengapa perlu ini? Ya nggak apa-apa, teman-teman bisa atur pakai yang lain. Jadi ini saya buat begini ini karena nanti ada variasi yang lain kalau button satu dipencet. Nah, oke. Kalau button satu dipencet ya, kalau button satu dipencet berarti bit satu nilainya satu, yang lain nol. Nah, berarti nol 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 satu nol. Nah, ini button satu dipencet, bit satu nilainya satu, yang lain nilainya nol. Berarti nanti saya akan compare CPI eh, CPI tem ya tem dengan 0B 000010. Nah, itu ngapain gitu ya? Misalnya bisa mengerjakan yang lain. Nah, misalnya kita bisa pingin BR iki oke, oke, BR iki panggil loop 2 gitu misalnya. Panggil loop 2. Nah, jadi saya bisa bikin label di sini. Panggil loop 2. Ya, atau loop satu aja. Tadi kan loop aja ya, ini loop satu. Nah, dipanggil loop satu ngapain? Ya, misalnya kita bisa air call loop satu. Nah, loop satu gimana ya? Kita nanti bikin aja fungsinya di atas gitu. Belum ada ya, yang ada baru loop. Loop satu belum ada. Oke, nah di sini nanti RJMP main lagi. Jadi setelah setelah ini, setelah apa namanya? Setelah manggil loop ya, loop satu atau loop ya, itu balik lagi ke main. Nah, baca lagi, baca lagi. Tentu saja di sini ya ada juga RJMP main. Mengapa demikian? Kalau nilainya tidak sama dengan satu atau tidak sama dengan 1 0 ya, itu berarti nanti balik lagi ke min. Gitu. Jadi nggak biar nggak ke bawah, biar nggak menjalankan panggil loop ini. Jadi ini algoritmanya. Jadi berarti kita baca input, kalau nilainya satu, kalau button 0 dipencet berarti nanti panggil loop. Hmm, Panggil loop. Kalau button satu yang dipencet panggil loop satu. Nah, kalau nggak ada ya balik lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi gitu. Nah,
Oke, kemudian kita perbaiki fungsi loopnya tadi ya. Kita perbaiki fungsi loopnya tadi. Oke, fungsi loopnya kita perbaiki loop. Nah, ini kan sementara nyalakan LED A sama B ya. Satu kali ya, cuma satu kali. Ya nggak apa-apa, biar gini dulu aja. Nah, misalnya kita kita bikin fungsi lain loop satu ya. Loop satu ini kita copy paste ya. Ini loop satu. Jadi kalau loop aja tadi cara kerjanya adalah ya kalau loop aja tadi cara kerjanya adalah yang itu ganjil genap, yang B itu jalan dua 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 gitu ya. Nah, kalau loop satu misalnya saya ganti gitu ya, saya ganti. Yang A itu bawah, sorry, bawah dulu deh. Atas dulu aja, nol 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 satu satu satu, yang atas yang nyala. Nah, setelah itu kalau yang B saya ganti yang bawah. Nah, oke. Nah, ini diulang, di situ diganti. Oke, seperti ini. Nol. Ini ganti, ini juga sama. Ini diulang aja, diulang misalnya 4 kali. Diulang aja itu misalnya ini ya. Oke, tentu saja delaynya juga ikut, delaynya juga ikut. Nah, ini diulang aja 4 kali misalnya. Oke, diulang aja 4 kali. Oke, ya. Ini ganti-gantian ya, bawah atas bawah atas 4 kali. Nah, itu loop satu. Nah, itu loop satu. Oke. Sedangkan untuk yang loop aja tadi ya itu, yang A ganjil genap, yang B dua 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 dua. Tuh. Nah, oke. Dan itu cuma dinyalakan dinyalakan ya satu cycle ya. Jadi yang loop tadi ya dua 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 begitu nyampe atas ya nyampe yang atas sudah selesai. Kalau yang loop satu itu atas bawah atas bawah atas bawah atas bawah 4 kali. Oke, ya kita coba ya. Oke, jadi ini tadi saya jelaskan lagi. Kita ngambil baca, apakah ada input gitu ya. Kalau ada input, berarti salah satu nilai dari bit 3210 itu tadi nilainya satu. Karena ini ada button 4 ya. Cuman kita sementara bikin dua aja. Oke, ini loop nol, ini loop satu. Jadi kalau nilai button 0 dipencet, maka nanti nilai pencet jadi begini. Nah, terus kita compare. Kalau sama nilainya panggil loop. Panggil loop di sini recall loop. Nah, terus kalau misalnya nilainya satu nol, berarti button satu itu dipencet. Button satu dipencet berarti yang di sini nilainya satu, yang lain nol. Nah, nanti akan panggil loop satu, panggil loop satu, ya, balik lagi ke main, diulang terus gitu. Oke, tidak ada error, bisa jalan. Oke, kita run ya. Run. Oke, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa ya. Dan ini masih nyala seperti yang sebelumnya, belum berubah. Nah, kita pencet button nol, tek. Nah, ya, ada animasi. Pencet lagi, tek. Animasi yang nol, yang loop ya, yang dua 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 dua. Oke. Yang merah ganjil genap. Oke. Yang B, yang button satu, atas bawah nanti, atas bawah atas bawah atas bawah. Nah, atas bawah atas bawah atas bawah atas bawah. Oke. Button nol, dua 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 dua. Oke, bagaimana jika tidak ada input ya? Jika tidak ada input ya maka program tadi di main tadi, di main ya, di label main tadi ya muter terus, nggak ada input ya berarti nggak ngapa-ngapain kan. Ini kan soalnya panggil loop ya, panggil subroutine loop yang dua 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 sama panggil loop satu yang atas bawah itu dijalankan ketika tombol button nol atau button satu itu dipencet, salah satu dipencet. Kalau tidak ada ya nggak ngapa-ngapain, LED-nya nggak berubah tetap begini. Tet, ganti lagi, iya ganti lagi, dua 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 dua, atas bawah atas bawah atas bawah.
Oke. Dua 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 tas bawah tas bawah ya. Oke, mungkin untuk eh, video kali ini saya rasa sudah cukup ya. Kita sudah bisa mengkombinasikan antara output ya dengan LED dan juga input dengan button. Ini sementara dua button. Teman-teman nanti silahkan coba pakai tiga button, empat button atau lebih juga boleh gitu ya. Ini cara panggil ininya, panggil inputnya ya. Kita loop di main ya. Ini diulang terus. Jadi kalau ketika nanti ada ini, ada input ya, ada input di salah satu button yang dipencet, maka dia kita bisa atur. Kalau yang dipencet button 0 berarti nilainya nanti 0,001 itu kita panggil loop. Nah, ini ya, recall loop. Nah, kalau button satu yang dipencet berarti 0,0000010 itu kita panggil loop satu. Nah, lompat ke sini ya, lompat ke panggil loop satu terus kita recall loop satu. Nah, nah, ini main diulang terus. Jadi kalau tidak ada apa-apa ya dia cuma programnya muter terus nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau ada action, nah dia menjalankan fungsi yang dipanggil di sini. Gimana kalau misalnya mau kita tambah ya? Kalau mau kita tambah nggak cuman sekali atau dua kali, ya gampang aja. Kita tinggal panggil loopnya tiga kali gitu ya. Nah ini tiga, tiga kali, ya. Ini panggil loopnya tiga kali. Ya, coba lagi. Run. Oke. F5 run. Oke, tidak ada apa-apa. Panggil. Ya, diulang tiga kali. Tuk 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 tuk. Nah, button satu, tas bawah, tas bawah, tas bawah, tas bawah, tas bawah, tas bawah, tas bawah. Oke, sudah selesai. Button nol lagi. Dua, 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 dua. Sudah cukup. Oke, teman-teman, silahkan dicoba di laptop atau komputer masing-masing. Cukup mudah ya. Oke. Jika tidak bisa, bisa ditanyakan di forum ataupun di grup WA dengan asisten. Atau juga nanti akan di-forward oleh asisten ke kami, ke tim dosen. Oke. Silakan diikuti step-stepnya. Saya rasa sangat mudah jika teman-teman bisa mengikuti dengan teliti dan detail. Ya. Untuk video kali ini kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Dari saya pribadi, saya akhiri sekian dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.